Ada lagi, itu temennya si Herman itu. Jauh nggak nyambung lagi. Temennya si Herman yang mana? Temennya si Herman yang suka gaslighting itu loh. Lah memang ada teman yang lain. Halo, apa kabar semuanya? Gimana Joni? Kabar baik? Sehat? Semangat ya? Baik, sehat. Loh, Mbah, John, si Kairon mana? Kok tumben nggak nongol? Aku, Kairon, telepon. Loh, kamu dari mana kok kos-kosan kayak gitu? Aku dari sebelah, tadi beli kopi. Kopinya tuh habis. Loh, John, tadi tuh aku kok lihat ada anak-anak tuh nongkrong di warung sebelah. Itu apa temenmu itu? Kayaknya ndak loh, Mbah. Lah memangnya kenapa? Ada anak di warung kan ya ndak apa-apa toh, Mbah. Kamu tuh kok ndak apa-apa? Ini kan jam sekolah. Lah kok malah di warung kopi loh? Lah itu yang didik siapa? Lah kalau kayak gini terus bangsa ini terus mau jadi apa? Kalau generasi mudanya aja tuh kayak gini. Lah, ini menarik nih. Ngomong soal sekolah, soal pendidikan gini. Kita kan pernah jadi anak-anak yang ada di sekolah itu toh. Dulu waktu sekolah, Thomas juga punya pertanyaan yang selalu menghantui anak-anak sekolah. Sekolah itu sebenarnya buat apa? Ayo. Loh kok sekolah buat apa itu loh? Ya tanya sama yang bikin sekolah sana, beres toh. Loh kok jadi kayak gitu toh Mbah teorinya? Iya bener toh. Gini loh, contoh kulkas pertama kali dibuat yang tahu gunanya buat apa itu siapa? Ya yang buat kulkas toh. iPhone pertama kali dibuat, yang tahu duluan gunanya buat apa itu siapa? Steve Jobs toh. Lah terus kalau sekolah yang tahu gunanya buat apa? Lah tinggal tanya yang bikin sekolahnya kan beres gitu loh. Kok kamu analoginya jadi ngawur kayak gitu? Itu teori dari mana itu? Gini loh, kita bicara sekolah. Kalau kita ditanya penting nggak sekolah itu, kan jawabnya selalu pasti penting toh. Tapi kalau ditanya buat apa sekolah, jawabannya ya selalu normatif. Seperti yang biasa kita dengar, sekolah ya buat anak-anak belajar biar pinter. Loh, menurut Thomas, jawaban kayak gitu itu seperti kalau kita nanya hari ini mau makan apa, terus cuma dijawab mau makan makanan. Lah ya tahu makan makanan, masa mau makan aduan semen? Loh, tapi bener toh, sekolah itu gunanya buat belajar biar pinter. Kalau kamu ndak sekolah kan ya ndak bakalan jadi pinter toh ya. Gini loh, kalau cuma buat pinter saja, itu bisa belajar dari tempat lain, bukan hanya dari sekolah. Sekolah itu mestinya tidak hanya bikin anak jadi pinter, tapi juga punya moral yang baik. Kalau tujuan sekolah hanya buat pinter, itu seperti kalau kamu beli alat fitness terus ditaruh di rumah. Alat fitness itu gunanya apa coba? Buat bisa olahraga di rumah kan? Ya wes toh, lihat toh, berapa banyak orang yang punya alat fitness berubah jadi tempat jemuran di rumah. Ya karena kita tidak ada tujuan lainnya yang lebih penting. Harusnya kan tujuan utamanya buat olahraga. Biar apa? Biar badannya jadi sehat, jadi lebih sehat. Sama, sekolah juga kayak gitu. Tidak cuma buat pinter, tapi juga buat punya moral yang baik. Ini ada lagi John, sekolah buat belajar jadi pinter, betul toh ya? Terus kalau kamu sudah pinter kan lulus. Kadang belum pinter pun kan sudah diluluskan toh ya. Setelah lulus, terus gimana? Banyak yang entah tidak tahu cara pakai ilmunya, atau karena terlalu pinter, atau sebaliknya karena belum pinter, ya tadi sudah diluluskan tadi. Banyak yang mismatch alias gak cocok dengan hidupnya. Lulus jurusan apa, tiba-tiba kerjanya apa. Contoh, misal lulus jurusan teknik mesin, terus kerjanya jualan di toko roti. Ada lagi, itu temennya si Herman itu, jauh gak nyambung lagi. Temennya si Herman yang mana?
Temannya si Herman yang suka gaslighting itu loh. Lah memang ada teman yang lain. Dia lulusan ITB. Kamu tahu kan ITB sekarang jadinya pelawak. Hubungannya apa coba? Mungkin hal ini karena banyak orang yang tidak puas hanya disuruh belajar, tapi tidak pernah diajari caranya belajar. Coba, mana ada mata pelajaran belajar? Nggak ada kan? Padahal kamu kalau pengen bisa berenang, sekolah berenang pasti diajari berenang tuh ya. Kamu pengen bisa masak, sekolah masak pasti diajari masak. Lah sekarang kamu sekolah pengen belajar, kamu diajari nggak caranya belajar? Kalau teorinya begitulah, terus sekolah itu buat apa? Gini, Thomas pernah baca buku judulnya Dumbing Us Down, karangan John Taylor Gatto. Sekolah itu ternyata dibuat gini, sebentar. Ini kayaknya otakmu nggak nyanda, John. Kalau bingung nanti nggak usah dipaksakan, John. Nanti bisa overheat itu. Sekolah menurut buku ini, menurut buku Dumbing Us Down, Thomas rangkum saja ya. Itu ternyata tujuan utamanya itu untuk membentuk anak yang patuh pada aturan, sehingga bisa nurut dan mematuhi peraturan yang ada. Oh, biar ndak sakarep-karepe dhewe gitu ya. Betul, John. Kemudian yang kedua bertujuan untuk menyeragamkan anak-anak supaya yang berbeda itu bisa lebih kelihatan. Lalu yang ketiga untuk memisahkan anak itu berdasarkan bakat dan kelebihannya. Juga memisahkan anak-anak yang pinter dari yang bodoh. Lah ini kayaknya bener. Jadi anak-anak kayak kamu itu memang wajib dipisah, John. Yang terakhir, untuk menciptakan orang yang bisa menjaga aturan yang sudah ada ini supaya tetap ada. Lengkapnya kalian coba googling sendiri deh. Tapi selain teori itu, ada juga pendapat yang lebih out of the track. Loh, kok out of the track toh? Bukannya out of the box? Loh beda, Mbah. Kalau out of the box itu kan pemikiran itu cuman keluar dari kotak, tapi masih di rel yang sama. Istilahnya itu kalau kamu naik kereta api, itu cuman pergi keluar gerbong, pindah ke gerbong makan. Sedangkan kalau out of the track, kamu bukan hanya keluar dari gerbong terus pindah, tapi kamu juga loncat dari kereta sekalian. Nah, pendapatnya itu ngomong seperti ini. Ingat, orang berpendapat itu bebas, John. Kan ini negara demokrasi. Iya, tapi kan kebebasan berpendapat tidak absolut. Itu dibatasi juga oleh hak orang lain. Wah, kamu kok kadang-kadang pinter juga ya, John. Pendapatnya bilang begini, pendidikan di sekolah itu sebenarnya nggak penting. Yang paling penting di sekolah itu adalah hubungan pertemanan yang terjadi. Karena itu nantinya yang akan berkembang di kemudian hari menjadi hubungan koneksi. Bisa koneksi politik, bisa juga menjadi koneksi bisnis. Oh, mungkin itu yang bikin itu ya orang terus berebutan masuk ke sekolah favorit ya. Nah, tujuan utamanya kan menjalin koneksi toh. Betul, itu salah satu tujuan orang berebut masuk ke sekolah favorit. Biar ngumpul dengan sama-sama anak orang kaya, atau biar ngumpul dengan anak-anak yang pinternya sama. Ada kan sekolah favorit yang isinya orang kaya semua, terus sekolah favorit yang isinya anak-anak pinter semua. Tapi gak ada, John, sekolah yang isinya anak buangan kayak kamu semua itu gak ada. Anak akhiran itu. Lah mungkin itu sebabnya. Lah dulu tuh aku tuh selalu ditolak masuk sekolah favorit. Lah ya jelas, wong kamu pinter ya ndak, anak orang kaya juga ndak. Lah kok ya masih nekat mau masuk sekolah favorit itu loh. Tapi sekolah apapun itu, mau bagus mau jelek, sudah membentuk kita menjadi tatanan hidup di dunia yang seperti sekarang ini. Kalau mau dirubah, mau jadi seperti apa lagi, ya itu terserah Anda. Ya sudah, Thomas pamit.
Saya Thomas, Joni, dan Saya Kak Iron telepon. sampai jumpa di video berikutnya. Salam.